setiap hari. Nah jadi semua ini terjadi karena bukber. Nah pertanyaan saya tuh yang tadi, sebenarnya bukber itu ada nggak sih faedahnya Pak Ustadz? Ya, kalau dibilang ada atau tidak, pastinya ada. Ya. Karena kan di dalam bukber itu sebetulnya banyak yang bisa diambil manfaatnya. Ada silaturahim, kemudian ada juga makan bersama. Selama bukber di sini jangan dianggap sebagai satu kewajiban, keharusan, atau digunakan untuk justru saling menjatuhkan atau membanggakan. Gitu. Soalnya tadi nih, Iya, Kenapa? Pak Ustadz. Jadi saya tuh tahun lalu ikut bukber. Cuman kan saya gini-gini aja ekonominya. Saya juga nganggur, juga ngikut Bang Jui. iya jangan diperjelas kayak gitu. Jadi gaji kasihan. Iya. Saya bukber kan, yang lain motoran, mobilan, saya jalan kaki. Ya udah yang penting silaturahmi. Tiba-tiba teman saya datang. Halo teman-temanku yang belum sukses, sakit Ya. hati Ya Allah. saya. Siapa yang bilang gitu Jup? Kenapa? Siapa? Nanti bakal gua samperin. Bakal gua bilang, bener banget lu, kenapa nggak dari dulu? Siapa itu yang bilang? Belain dong Bang Jui. Berani-beraninya dia bilang kayak gitu. Jadi kayak ajang pamer gitu Pak Ustadz. Ya, jadi Gara-gara itu jadi Jupri ngedesak saya buat ngasih pinjem 100 demi naikin gengsi, kan nggak boleh harusnya Bang Pak Wawan, Ustadz. dari tadi nih ngadu mulu ya. Iya, Cepet doang. Udah gini, jangan biasain ngadu-ngadu gitulah. Emang gitu kenyataannya, kenapa jadi saya yang disalahin? Cuman pinjam 100, kalau pinjam 1 juta baru diaduin. Tapi 100 juga udah berharga buat saya, 100 buat gaya-gayaan mah kan jadi nggak ada faedahnya Pak Ustadz ya? Jadi begini aja, gimana Pak kalau Ustadz? ngomong ke Bang Jui 100 diadu-aduin, supaya nggak diaduin, pinjamnya ke Bang Wawan 100. Nah kalau gitu setuju Nah, saya. Kalau gitu aku yang ngadu. Sama ya dong. Samanya dong emosian juga. Udah mengadu dibikin lagu. Bikin lagu lagi. Ngadunya ada nadanya. Enggak. Jadi kalaupun seandainya dalam bukber tadi ada yang tidak mendatangkan faedah atau malah justru bikin bahaya. Jadi cuma sekedar buat silaturahim kemudian ngutang, kemudian sampai buat gaya-gayaan. Jadi yang salah itu adalah tingkah laku di dalamnya, bukan kegiatannya. Karena sebetulnya kegiatan bukber yang positif pun banyak. Gitu loh. Masih ada bukber itu yang tidak saling menjatuhkan, tidak membanggakan, tidak Betul. saling show off, masih banyak gitu. Jadi bukan salah bukbernya, tapi salah pelaku yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita tahu udah salah, jangan diikut. Tampil itu apa adanya. Buat apa kita cuma buat dianggap baik, dianggap bagus, cuma buat sesaat doang ngutang-ngutang, buat apa? Kalau emang ada bahayanya, ya udah mending nggak usah ke sana, bukber aja berdua sama Bang Wawan Nah, Di warung ini. di warung ini. Duit aku masuk sebetulnya kantong. tuh dari dulu aku nggak pernah buka bersama itu, nggak pernah sebelum dapat undangan-undangan itu. Soalnya aku buka bersama itu malu. Aku mending buka sendiri di kamar mandi. Kalau gitu aku yang malu. Kenapa? Tapi ngomong-ngomong buka bersama itu sejak kapan ya, Pak Ustadz? Karena ini aku dengar itu Rasulullah itu nggak pernah makan sendirian. Apakah itu cikal bakal bukber itu? Wah, hati-hati nih Mas Wawan, harus diklarifikasi nih Pak Ustadz nih. Enggak, jadi memang salah satu disunahkan itu kalau makan bersama-sama. Bahkan yang mungkin dulu Bang Wawan semua juga pernah dapat cerita kalau emang Nabi itu mengajarkan kita kalau emang kita masak kuahnya banyakin Biar nggak usah minum. supaya bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Iya, Bukan supaya soal bagi-bagi. dehidrasi, bukan. Oke. Bukan, jadi Biar supaya bareng-bareng bagi-bagi, maksudnya. supaya Oke, tetangga siap. merasakan dan sebagainya gitu. Jadi ada keberkahan di saat kita makan bersama. Tapi makannya saat itu yang dibahas sama Nabi mungkin bukan buka puasa ya, jadi buat makan global saja. Jadi Bang Wawan kalau dapat makanan ya ajak-ajak Bang Jui, ajak-ajak Bang Jupri, ajak-ajak Bang Jui. Jangan kalau ada makanan sendirian gak ada makanan kesini gitu. Setuju tuh. Pasti makanya- mama aku udah dengar masalah ini. Mama aku kalau masak itu kuahnya dibanyakin. Tapi lauknya nggak ada di dalam itu. Kuah aja. Itu emang masak air, mau mandi itu mah. Memang bukan buat makanan Bukan ya. buat makanan. Buat mandi, biar cepet tidur, biar lupa lapernya. Iya. Nah itu kan biasanya kan. Aku hafal mamamu Tapi Bang. aku iya sih memang makan bersama tuh luar biasa nikmatnya, tapi jangan siang-siang ya pas Ramadan ya. Ini tadi nih, Oh. undangan bukber siang-siang. Mas Wawan nih tadi nih. Ya itu tadi daripada aku pas datangnya maghrib undangannya banyak, aku kan nggak bisa antri.
Mending ngantrinya dari siang. Iya. Tapi belum buka. Belum. Ya sama Iya. aja bohong kalau gitu. Tapi ini ya Pak Ustadz, saya menganggap kalau misalnya bukber itu sudah jadi tradisi gitu di Indonesia. Dan sebenarnya apakah tradisi itu punya nilai ibadahnya? Taib. Ada kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah. Satu hal yang dibiasakan akan dianggap jadi hukum. Jadi memang bukber ini tradisi sebetulnya Tradisi. gitu. Cuma ada nilai ibadahnya nggak ada. Ada. Ada, selama di dalam bukber itu tidak meninggalkan syariat agama. Contoh, dia mau buka puasa, kemudian dia kumpul-kumpul sebelum buka puasa. Karena kan nggak mungkin kan bukber itu jam 7:30, nggak mungkin, pasti sebelum maghrib. Nah, sambil menunggu buka itu justru yang ada si teman satu ceritain yang satu, atau apa yang dia punya dia banggain. Nah, ini yang salahnya. Ini yang salahnya. Atau nanti terjadilah sebuah dosa, ikhtilat. Laki perempuan campur jadi satu. Begitu ketemu teman ya laki perempuan yang bukan mahram cipika-cipiki. Wah, itu saya Walhasil sukanya di situ malah. emang itu nilainya nggak ada nilai ibadah yang berarti ya? namanya dosa itu emang bikin suka sebetulnya Iya, iya, gitu iya. ya. Itu nggak ada nilai pahala, justru yang ada bertambah dosa, menghilangkan pahala puasanya. Termasuk juga satu yang sering saya lihat ketika buka puasa bersama itu banyak yang ikut buka puasa semangat tapi sholat maghribnya enggak. Astagfirullah. Kelewat ya. Iya. Oh, Karena sering abis kayak gitu buka sih. keenakan ngobrol sama teman kan, nostalgia, reuni, apa CLBK mungkin segala macam. Akhirnya sholat maghribnya enggak. Apalagi kalau dia buka puasa di tempat yang memang menyediakan tempat sholatnya itu kecil. Jadi saking lama ngantri akhirnya kelupaan. Jadi sayang puasanya nggak pakai sholat. Sampai sadar bahwa buka lagi ya. Emang ngobrolnya seharian full enggak? Itu kelamaan berarti di Itu situ nyejok. kepanjangan 24 jam Kepanjangan. dong buka lagi. Aduh, Itu apa yang diomongin sampai Apa yang 24 jam diomongin? itu. Iya. Sholat maghrib kelewat, isya kelewat, taraweh kelewat, sampai subuh. Nginep ternyata nginep. Tidur juga asik. kelewat. Gimana ya? Begadang berarti. Nah itu lebih banyak mudorotnya Pak Nah, Ustadz ya. kalau digunakan ajang buat maksiat banyak mudaratnya, mending kita nggak datang. Karena kan puasa kita itu Betul. oke lah, kita buka puasa pas maghrib. Tapi kan setelah itu masih ada rangkaian ibadah lain. Kita sholat maghrib, isya, tarawih, tadarus, khatam Quran, sampai tahajud segala macam masih ada. Jadi sayang kalau waktunya itu justru digunakan buat ajang maksiat ya di antara kita dengan adanya buka puasa itu. Soalnya saya kalau bukber tuh ngeliat teman lama, udah mantep banget nih sekarang. Rezekinya ya, rezekinya. Iya, iya. Jadi kayak Timbul sirik di situ mungkin. sirik, iri, sirik. Jadi ya udah itu aku nggak mau lagi dah ngulang-ngulangin kayak Jangan, gitu. jangan sampai kayak gitu Jup. Udah serem. Tuh, Jupri ini sirik sampai lupa. Masa buka bersama dia kapok gimana sih? Makanya maksudnya kapok kalau udah pernah punya sirik. Oh Gitu. Ini pasti gara-gara efek belum minum nih Mas Awan. Iya, Ya dari kan? tadi kan Dari kita kan harusnya sahur. Sahur. Itu harusnya makanya. Saking asiknya jawaban Kok, Pak ya Ustadz. Allah, terima kasih banyak. Jazakumullah. Enggak begitu nyiapinnya, masa dicomot nyiapinnya. semua? Jangan.